Mangan tempe rasane koyo mangan rawuh sate. Bahagia banget hari ini saya ya. Karena kenapa? Karena saya ditemani gadis-gadis para bidadari yang pastinya baru saja masak nasi dan juga baru saja nyuci. Saya kira bidadari turun dari kayangan atau apa ya Mbak ya? Dari taksi mana? Baik, ada dua gadis yang pastinya dari teman-teman podcast sudah tahu nih ya. Ada Anis Agustin dan juga ada Endah Saraswati. Baik, kita akan ngobrolin mengenai obrolan budaya ya. Obrolan budaya ini dengan bahasan yang cukup menarik terkait dengan kino kini campur sari. Nah, Mbak Anis harus sabar dulu karena kita kan yang ke kino dulu. Zaman dulu. Kino itu yang kino dulu. Itu yang zaman bingek. Oh ya, jadi zaman kalau yang bingek. kini yang sekarang. Iya. Oke, Sen, kinian. Iya, kekinian. Oke, monggo. Mbak Endah, sebelum saya ngobrol lebih jauh kepada kreativitas dan juga hasil prestasi yang begitu luar biasa, saya pengen tahu nih sore hari ini atau hari ini Mbak Endah kok memakai busana yang menginspirasi saya. Menginspirasi saya terkait dengan gadis kresek begitu. Nah, ini ada apa ini Mbak Endah? Iya, itu kalau yang sekarang yang lagi trending itu kan gitu. gadis kretek. Betul. Ini yang hadir gadis kretek. Jadi kalau di demok kresek-kresek begitu ya. Itu. Jangan demok. Bahasa Inggris juga lihat demok. Iya, ini namanya busana kebaya janggan namanya. Oh, kebaya janggan. Ya, biasanya dipakai di keraton. Itu biasanya yang memakai itu ada abdi dalam. Pesinden bisa, makanya saya berani untuk menggunakan. Wow, gitu. Janggan ya. Janggan bayem, janggan gangkon. Jangan. Jangan itu ya. Yang sekarang lagi tren ya Oke. gitu. Jadi Baik. khusus untuk podcast hari ini Wow. persembahan spesial. Tepuk tangan dulu kita Ternyata. berdua. Tepuk tangan untuk Mbak Pokoknya Endah. Yang teristimewa pokoknya. Itu. Mbak Endah ngomong-ngomong mengenai campur sari, pastinya kino dan kini itu sangat jauh berbeda begitu ya. Dulu mengawali karir pastinya juga ada semacam ya pengalaman-pengalaman menarik begitu Mbak Endah. Sangat. Mbak Endah tahun berapa untuk mengawali karir sebagai seorang penyanyi? Nah, kalau sebagai seorang penyanyi saya dari SMP kelas 2 ya itu sudah penyanyi. Tapi dulunya malah bukan campur sari. Bukan campur sari. Ya, dulunya saya dari pop dulunya. Kalau anak-anak band dulu. Kalau SMP kelas 2 itu berarti usia 14 tahun begitu ya kalau boleh tahu ya. Iya, 13 14 itu gitu sudah ya. mulai lah gitu. Tapi anak-anak band dulu Anak-anak ya. band. J. Berarti lagu pop-pop Itu. Indonesia Pop-pop manca gitu. Indonesia, pop-pop Indonesia, terus ya biasa ngamennya ya di hotel-hotel reguleran segala macam, di kafe-kafe gitu Oh, gitu. dulunya. Nah, terus beranjak ke 2002, itu tahun 2002 itu setelah melalui berbagai macam perpindahan dari pop, kemudian dari keroncong, kemudian dari dangdut. Nah, itulah saya diminta oleh beliaunya Maestro Pak Mantos itu. Ya, Maestro Campur Sari, Bapak Mantos itu tahun 2002. Saya diminta untuk bergabung di Campur Sari Gunung Kidul waktu itu. Iya. Nah, terus belajarlah sinden-sinden itu saya di situ. Oh gitu. Jadi perjalanan cukup panjang juga ya? Panjang, berapa kilometer ya ini. Iya, Oke. itu Mbak Endah, seperti yang sudah panjenengan sampaikan kepada Sutresno Budoyo begitu ya, bahwa memang dari SMP itu lagunya pop Indo dan juga manca. Ini pasti Sutresno Budoyo juga penasaran bagaimana caranya menyanyi Mbak Endah. Mungkin bisa dipraktekkan di sini juga dong. Sebenarnya di album-album saya kebetulan kan ini album total sudah 28 album ya. Banyak banget. Baru ya. 28 nanti kalau ya? sudah nanti berhenti. Oh gitu. Ini baru 28 album. Ada album Campur Sari, Legendaris, itu karya Kinarto Sabdo. Kemudian ada juga lagu-lagu Langgam-Langgam Jawa, itu karya Bapak Mantos juga. Kemudian karya-karya Gesang. Kemudian ada lagi yang sekarang lagi JJ itu musik, house musik juga ada. Kemudian album pop juga ada. Terus Campur Sari yang banyak banget, Campur sampai Sari yang banyak banget, koplo ya. Sampai kopior lah. Dari sampai koplo kopior. sampai kopior wis pokoknya ada gitu. Cuman itu tadi kita kembali lagi yang namanya genre musik Campur Sari itu kan sebenarnya dari Campur Sari sendiri. Nah, kalau saya itu
dulu tahunya juga dari beliaunya ya, dari Bapak Mantos, sang mendiang Bapak Mantos itu pernah mengatakan kepada saya bahwa ngene lho nek jenenge campursari ki sakjane gitu. Musik campursari itu adalah musik kontemporer, sebenarnya musik perpaduan antara musik tradisional pentatonis dan musik musik modern. Diatonis ya. Nah, berarti kalau sekarang itu anak-anak sekarang itu sudah memulai itu sebenarnya itu campursari. Jadi kalau pentatonis itu tradisionalnya ya kayak gamelan Jawa segala macam itunya. Kemudian yang diatonisnya, yang modernnya. Jadi itu memang kontemporer yang namanya campursari itu. Jadi terkadang orang-orang sekarang kan mikirnya kalau campursari harus seperti itu. Sebenarnya dari Pak Manto sendiri nggak seperti itu konsepnya. Tapi memang busananya. Busananya kalau dulu memang sanggulan Jawa, kebaya Blitit lah gitu ya gitu. Nah, terus kalau sekarang dengan bergesernya waktu, dengan bergesernya perkembangan, tren segala macam kan mau nggak mau yang namanya kita hidup di dunia entertain harus kreatif, harus inovatif, terus kita harus mengikuti. Betul. Ya kan, nggak beda kita misalnya nih, kita ini punya anak ya, bimbinglah anak kita tidak pada zamanku biyen, tapi pada zamannya sekarang ini gitu. Dan kita kan hidup juga harus seperti itu ya. Ya, kita harus mengikuti zaman. Nah, seperti itu. Kayaknya dia ada kode ya. Di kode. Keren ya. Banget Mbak Endah. Iya, baik. Mbak Endah kan kita sudah ngobrolin perjalanan yang cukup boleh dikatakan ya melelahkan nggak sih Mbak? Melelahkan ya? Sangat berliku-liku ya. Berliku-liku, tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Sampai di 28 album ya. Nah, pastinya ini Seterusnya Budaya juga akan semakin penasaran dengan Mbak Endah. Namun sebelum kita lanjutkan, di sebelah kanan saya tepatnya ini juga ada bidadari begitu ya. Yang harus iya betul. Dalam bahasa saya Jawa saya gumun ini terkait dengan gelungannya ini loh. Ini yang gelung kayak sopo gitu. Itu saya dulu juga seperti itu. Oh gitu ya. Gelungan Jawa sendiri, semuanya harus sendiri, make up juga harus sendiri ya. Iya seperti itu. Jadi perempuan-perempuan hebat seperti ini. Iki cemorone negor pirang wit. Terus berapa jam? Berapa jam? Ini tadi ya sanggulannya gimana, saya sanggulan terus sambil apa lagi? Nyetek ke mesin cuci. Oh gitu. Iya kayak gitu Mas. Jadi harus apa-apa harus bisa sendiri ya Mbak ya, karena sekarang loh dulu itu ya Mas saya itu sebelum jenengan bertanya saya malah cerita nggak apa-apa, dulu. cerita dulu nggak apa-apa Mbak Anis. Mbak Anis sudah tahu. Sudah tahu isi hati saya ini. Pengalaman rias dulu. Waktu sebelum jadi penyanyi ya awal-awal itu Mbak. Saya itu disuruh nyanyi di tempat hajatan. Oh gitu. Saya belum bisa dandan, belum bisa make up, baju-baju aja nggak punya. Lah terus saya tuh ke salon itu sanggulannya sendiri bayar, bajunya sendiri bayar, habis 60.000. 60.000. Iya. Terus bajunya 30.000. Saya digaji zaman dulu itu 25.000. Mesake. Dari itu saya belajar Mas. Saya iya Mbak, benar-benar saya belajar. Kalau gitu berarti aku harus bisa sendiri nih. Harus bisa sendiri. Betul, mandiri ya. Sisi lain ngirit, sisi lain yo ndak rawlah apa-apa. Pertanyaannya sekarang gini. Pertanyaan gini Mbak Anis. Kenapa kok dilanjut dengan perjuangannya kayak gitu? Harapannya apa gitu? Harapannya ya gimana ya Mas? Saya bekerja itu dengan hati ya. Wah, jadi hati saya senang, saya cuma mengikuti alur hati saya aja gitu. Terus kalau nyanyi itu kan seneng ya. Kerjaannya udah seneng ya toh Mbak. Di sana dapat makan enak atau terus kerjaannya itu ya kalau saya itu happy, pokoknya happy. Tapi biasanya kalau penyanyi itu kan dahannya terakhir sekali dan kadang malah nggak komanan ya Mbak Anis. Ada pengalaman kayak gitu nggak Mbak Anis? Nah, kok nggak komanan, tidak diberi makan aja sudah pernah loh Mas. Walah, memelas yo. Nah, iya. Judulnya obrolan memelas. Obrolan memelas. Oke, kita lanjut aja. Maka jenengan langsung aja. Apa yang mau ditanyakan nanti kalau jenengan tanya saya terus jawabannya cuma melas-melas terus. Enggak apa-apa, namanya proses perjalanan itu memang harus dilalui seperti itu. Mungkin saya sekarang prosesnya
baru melasnya dulu ya Mbak ya. Ya enggak, sekarang Mbak Anis juga sudah luar biasa Iya, loh ya. benar. Tapi jenengan belum pernah toh Nggih. nyanyi Gimana? dibayar pakai sapi atau dibayar pakai kambing. Nah itu malah alhamdulillah banget ya Mbak. Itu ya sisi-sisi Caranya Iya. gimana Mbak itu Caranya Mbak? gimana Mbak? Ya, Kok bisa? Kok ya bisa? beliaunya bilangnya, "Ana yo kita iniin sapi, tak ini ya udah ya kita ya masa waduh lah ya udah malah bonus kok ya." Iya betul. Tapi Mbak Anis pernah nggak pernah dibayar begitu? Kalau nggak pernah dibayar itu Sering ya? Judulnya memelas lagi nih. Perjalanan iya ya. Iya, proses pasti perjalanan ada, Iya, pasti pasti ada ya ada. Mbak ya, pasti ada. Terus nanti kalau ditagih mana alasannya belum cair, Oh. yang punya hajat belum ngabarin, ada yang orang tuanya meninggal lah, apa-apa. Ada alasan Itu tersendiri ada ya, begitu Mbak, ya. ya, Tapi ada. sering juga kayak Kalau gitu enggak Mbak. besok saya transfer ya. Ya. Kalau Terus enggak besoknya besok lagi saya datang ke rumah. ya ditunggu-tunggu kok belum datang, belum ditransfer. Kita mau apa? Nagih. Mau tanya kan nggak enak juga. Iya. Ya udah ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Dan Saya penasaran nih tahun berapa itu kok dibayar 25.000? sebenarnya juga gajinya tuh nggak segitu Mas, Iya. mungkin karena saya dulu baru belajar ya Mbak Oh, ya, gitu. jadi ya itu Mm-mm. dikasihnya 25.000 itu saya SMP. SMP tahun berapa itu Mbak Anis kalau boleh tahu? 2000 atau 2005. 2005 ya sebenarnya sudah Murah, Sangat. murah sekali ya. 2005 loh, murah loh. 2000 dapatnya 5. Murah sekali ya. murah sekali. Tapi kenapa Ya sesuai Aku berarti dulu ya. tuh udah Berarti sesuai. udah seneng banget loh Iya. dibayar 25.000 Mbak. Iya. Obrolannya menarik Iya, banget suka ini. dukanya begitu Mas. Kayak tarik Iya. tambang ya. Enggak hanya Tarik menarik kalau prejengan, tarik iya. tambang. Prejengane mawon seneng gitu Iya. nang nggih. Deritanya di atas derita nggih banget. Tapi harus Disimpan dulu deritanya. Iya, nggih. Kita jeda dulu, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Iya. Siap. Pastinya semakin menarik obrolan budaya di kesempatan kali ini begitu ya. Dua bidadari masih menemani saya ini Iya, udah. betah-betahnya begitu. berasa di surga ya. Harus biar awet Monggo muda. lah dapat duluan. Jangan. Kita sama-sama aja. Baik, Mbak iya, Endah kembali, monggo, dan Mas. juga Mbak Anis Iya. tadi kan dua-duanya sudah ya boleh dikatakan menyampaikan keluh kesahnya. Nggih. Keluh kesahnya Iya, pada waktu cerita, perjuangan nggih. begitu ya, pengalaman untuk menuju kesuksesan begitu. Saya kembali ke Mbak Endah lagi Monggo nih ya, ya. monggo. Mbak Endah, pastinya ini para Sutresno Budaya juga perso bahwa Mbak Endah ini pernah menyabet, wah kalau disabet pakai parang sakit ya. Kalau ini dong, menyabet Mas. juara yang luar biasa karena Iya. Mbak Endah ini dijuluki yaitu The Queen of Campur Sari kalau nggak Iya, salah. Bener banget ya? Iya, betul. Yeay. Karena memang pernah Luar mendapatkan biasa. juara satu tingkat nasional waktu itu. Campur Sari. Boleh cerita dong Mbak, kayak boleh apa itu dong. prosesnya? Iya, mau tahu? Mau banget banget? dong, mau banget. Iya, itu waktu itu tahun 2007. 2007 Gitu. ya? Itu melalui seleksi banyak banget ya, seluruh Indonesia itu. Nah, kebetulan saya terpilih mewakili dari Yogyakarta. Terus untuk lombanya di Jakarta waktu itu. Ya. Itu Festival Puspa Budaya Awards namanya. Ya. Itu lomba campur sari Festival Puspa Budaya Awards. Alhamdulillah di tahun 2007 itu saya menyabet juara 1 tingkat nasional. Untuk Jogja loh, ini istimewa ya. Keren. Terus, Terus? dapat lagi piala tuh juara favorit tingkat nasional. Wah. Dan yang paling nyenengin lagi tuh yang nggak nyangka apa, piala bergilirnya tuh sampai sekarang masih di tempat saya. Wis. Jadi saya dapat Keren. dari 3 Jogja ya? jauh-jauh ke Jakarta nyabet 3 piala tuh sampai sekarang pun karena belum ada penyelenggaraan lagi, jadi masih aman di tempat saya. Dapat borong 3 piala borong itu. Terus cara bawahnya ke bawah panggung gimana kalau 3 Iya, piala? banyak soalnya. Terus kan soalnya dapat uang, dapat TV, Oke. dapat apa-apa gitu. Macam-macam Kak. gitu ya, Gitu oke. sampai nggak nyangka aja istilahnya, hah? Sampai disebut lagi nih, hah? Gitu. Itu Nggak seperti nyangka. kalau di RRI ada yang namanya bintang radio begitu ya. Oke, seluruh Indonesia. Itu seluruh Indonesia, alhamdulillah sih bisa seneng banget lah itu waktu itu. Yang Tapi ya memang mendampingi masih Mas Kelly atau belum itu ya? itu saya waktu itu belum Belum dirusak ya? ya. sama- Mohon maaf ya Mas Kelly ya. Mohon maaf Mas Kelly Pendipur Lara. Bener-bener masih perawat nulen
ya. Oh gitu ya. Masih ting-ting ya, sekarang udah tong-tong gitu kan. Jadi masih itu yang mendampingi, alhamdulillah sih dulu masih almarhum ibu saya. Cuman berdua aja dulu. Jadi diomong ke anak mama ya ora apa-apa ya, mau judulnya dari mama kan gitu. Masa dari bapak kan gitu. Mas Klik berarti bersyukur ya. Semoga ya. Karena Mbak Endah mempunyai prestasi yang luar biasa. Ya biasa di luar juga sih. Kalau sudah biasa kali ya. Tergantung situasi dan kondisi lah pokoknya ya. Terkait dengan The Queen of Campursari nih Mbak, karena memang itu hal yang boleh dikatakan tidak mudah untuk diraih. Ini bagaimana caranya bisa Mbak Endah ini mendapatkan julukan The Queen of Campursari sendiri ini? Sebenarnya itu dari para jurnalis ya, itu waktu itu. Terus kebetulan kan juga alhamdulillah tuh saat itu saya juga udah punya 16 album waktu itu, yaitu adalah Langgam-Langgam Jawa yang tadi sudah saya ceritakan tadi, ada dari karya Kinarto Sabdo, Gesang, Anjar Ani segala macam itu dari beliau-beliaunya itu. Jadi ya mungkin dapatnya dari situ, dari julukannya gitu. Kalau saya sih sebenarnya sih kalau dibilang The Queen of Campursari kayaknya kok penghargaannya terlalu tinggi ya buat saya gitu. Tapi ya mungkin itu suatu amanah buat saya. Artinya semoga tongkat estafet dari beliau-beliaunya sang maestro dari Bapak Mantos, kemudian kemarin Cak Dikin juga ya baru saja meninggalkan kita semuanya gitu, maestro juga beliaunya. Itu juga ada saya sama Cak Dikin itu bikin album juga, itu ada Mapak Sinden, terus Ketiban Bulan segala macam, terus Cinta Tak Terpisahkan segala macam lah, itu kan juga dengan Cak Dikin juga gitu. Kebetulan satu label juga. Nah mungkin dari jurnalis memberikan julukan seperti itu karena dinilai banyak prestasi dan banyak mengibarkan banyak prestasi, terus mau menjadi pelestari budaya Jawa gitu. Luar biasa. Gitu. Oh Cak Dikin yang Cinta Tak Terpisahkan yang Denok gandulanmu gede. Saya sebenarnya mau bilang gitu nggak tekan. Jelas saya tahu ya jenengan itu dari tadi kan menatap saya kan. Nah, itu tuh cuma mau ngomong kayak gitu. Ternyata udah disampaikan Mbak Endah Saraswati sendiri. Enggak, denok gandulane aku. Nah, itu yang asli begitu ya. Nyulayani. Asik. Mbak Endah, apa namanya, prosesnya itu kan memang untuk mendapatkan juara tingkat nasional itu tidak semudah yang kita bayangkan begitu ya. Betul, ada karantina gitu. Itu ada pelatihnya sendiri nggak, coachnya sendiri untuk? Alhamdulillah enggak. Dan saya juga alhamdulillah sih otodidak semuanya ya. Dari saya ngepop, campursari, dari house musik, dari apa-apa tuh alhamdulillah otodidak. Cuman kalau belajar sindennya karena saya dulu juga nggak sekolah di musik, saya sekolahnya di manajemen perusahaan. Nggak jalur ya. Nggak jalur. Tapi alhamdulillah sih itu dapat julukan itu. Bisa nyinden juga kan, yang terindah ini ya, luar biasa. Karena apa, belajarnya langsung dari Mbak Ani Sunyahni, dari Mbak Ami DS, Mbak Minol segala macam kan, karena nyun sewu circle-nya kita ya. Mungkin karena dengan beliau-beliau senior, saya waktu itu juga masih junior sendiri, alah sok muda. Yang menolak tua. Nah, itu muda sendiri, jadi ya alhamdulillah sih malah gurunya secara langsung dan paling enak kan gitu ya, kita belajar tuh secara praktek langsung gitu, maksudnya nggak hanya teori aja, doang ya. Teori doang kita bisa mendapatkan dari manapun ya gitu, dan kita belajar kan dengan siapapun, dan dengan junior pun saya pun juga seneng, nggak cuma dengan senior pun sampai sekarang. Kalau misalnya kita juga sekarang banyak juga kaula muda yang istilahnya yang banyak menebarkan ilmu banyak ya, ya saya tetap belajar seperti ini sekarang gitu ya, tetaplah ngikutin perkembangan tapi tidak melupakan budaya dulu lah istilahnya gitu. Mbak. Iya, kenapa? Mas, Mbak banget ya. Lah nafas Kayak saya itu capek aja bahasa lari-lari. Saya yang ngomong saya Mas tak bilangin ya. Gimana Mbak Endah? Tak bilangin gini Mas, daripada jenengan saya nggak bisa berkata-kata di depanmu. Gini loh Mas. Gimana Mbak Endah? Daripada jenengan tarik nafas, mendingan tarik tunai Mas. Jangan. Ya kan? Sudah zero. Mbak Endah, tadi kan Mbak Endah mengatakan bahwa prosesnya begitu luar biasa dan tidak semudah membalikkan kedua belah telapak tangan. Nah, untuk mendapatkan The Queen of Campursari ini pastinya tembang-tembang yang sudah dilantunkan ini menjadi apa ya, sangat ya fenomenal dan sangat easy listening begitu ya, enak didengarkan begitu. Nah, saya pengen tahu kalau zaman dulu begitu, zaman Kino dulu itu lagu yang boleh dikatakan waktu itu ngehitsnya boleh diperdengarkan nggak Mbak? Boleh. Nah, boleh. Kita dengarkan dulu Mbak Anis dan juga Sumber Budaya ya. Kalau yang sekarang itu yang
saya di tahun 2017 itu ada yang judul lagunya namanya Taman Juruk. Oh iya, Nah, sekarang Taman nge-booming Juruk. lagi. Ya, tahu kan? Cah, Boleh kita nyanyikan gitu ya. ya. Cahaya. Tahu ganjel, tahu ganjel, tahu ganjel, tahu. Tahu ganjel, tahu ganjel, tahu. Nah, itu kan. Oke. Nah, itu kan kalau sekarang, kalau dulu saya di tahun 2017 itu. Ya. Itu 2017 sudah menyanyikan itu di album saya keberapa ya? Itu di versi campur sari sama di versi Bossa Nova Jawa. Oke. Bossa Nova Jawa itu kayak jazz Jawa gitu loh, Mas. Betul. Itu alhamdulillah sih booming di Amerika ya. Nah, itu biasanya di style-style itu biasanya diputar di cafe shop hotel. Oke. Terus di tempat-tempat spa gitu kan. Enak tuh Mas musiknya kalau ngejazz Oke. gitu ya. Jadi Nah, alunannya jazz cocok Jawa, begitu tapi ya. tetap jazz Jawa gitu ya, disesuaikan. Kita dengarkan Gitu. Siap. Mbak Endah Saraswati. Yang apa? Terserah Mbak Endah. Taman Juruk boleh, Taman iya. Juruk boleh. Oh, iya. Eh, Cahyaning bulan nrajang pucuk ing cemara. Asik-asik. Angin kang teko sasat nggawa gending tresno. Tok ganjel, tok ganjel, tok. Banyu bengawan sinara cahyaning bulan. Jo mepet-mepet. Lir Jo mepet-mepet. sewutian anglerap gugah kenangan. Tepuk tangan. Wah. Belum ngeresakne nopo Mas? Segede dawa. Kok seneng sih kowe lho. Nah, kayak gitu. Oh, iya. Nggak jauh beda sih sebenarnya Mas. Keren, Nggak jauh keren, beda sih luar sebenarnya. biasa. Cuman sekarang itu kan perbedaannya cuman kalau caranya sih enggak ya. Musiknya aja Musiknya Mas. aja, bener, Sekarang tuh betul. sebenarnya yang lebih kekinian Lebih gitu ke ya. modern lagi Iya, ya. lebih modern gitu. Luar biasa Mbak Indah, kita ke Mbak Anis ya. Tadi kan yang lagu Kino. Nanti kita akan dengarkan yang Sekarang. kekinian Oke, begitu. Tapi kekinian. sebelumnya Mbak Anis sekelumit terkait dengan potensi. Wah, potensi. Potensi dari Mbak Ani sendiri, Mbak Ani lagi. Mbak Anis gitu ya. Mbak Ani ada di belakang sana. Tadi yang protes. Mbak Ani sendiri begitu ya. Mungkin selain menyanyi, apakah memang ada kreativitas yang lainnya begitu? Ya, Mas, saya itu juga belajar ketoprak. Oh, ketoprak. Ya, terus kalau keseharian mengajar. Mengajar siapa, Mengajar Mbak? apa? Iya, mengajar. Mengajar bojone. Tuh. Iya, itu kalau kesehariannya juga ngerias. Oh. Jadi apapun yang membuat saya senang, saya Intinya Terjun. bukan Mbak seneng deh Mas. Sebenarnya saya membutuhkan Cuan sekarang ya. apa wae tak lakoni, Oh. sing penting cuan. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Cuan kan cuan ini coba. Iya, nggih kayak gitu Mas. Oke. Dulu saya di RRI ini juga karena belajar ketoprak. Ketoprak ya. Ikut di RRI, sempat ikut festival-festival juga karena ketoprak kan festivalnya baru ada di Jogja ya. Kalau di luar kota belum ada. Sebenarnya gitu. ada Mbak, di luar Jawa banyak juga. Iya, Cuman banyak ya. mungkin belum di Oke. belum difestivalkan Oh, ke iya, di Indonesia, Indonesia mungkin mungkin iya. Nah, diusulkan aja, diusulkan. diusulkan aja. Oke. Itu juga melestarikan Iya, budaya. Itu kreativitas dari Mbak Anis. Nah, kita dengarkan aja lagunya yang akan dinyanyikan kekinian dong. Oh, yang sekarang Iya, yang modern ya. betul. Oke, siap lagunya mau request apa? Mau request apa? Apa? Request apa ini Sutresna Apa Budaya? pemirsa Sutresna Budaya sedaya? Rungkat. Ada yang pengen rungkat. Ada Cundamani atau Cundamani juga Cundamani? boleh. Apa terserah Cundamani? Vingal? Pingal juga Ya. boleh. Nemu-nemen juga boleh. Wes kabeh Silakan. wae piye nek ngono. Yo. Berarti jenengan juga hafal tembang-tembang yang sekarang walaupun udah Iya. ini ya Mbak ya. Loh, Apa Tetap toh? yang sekarang tetap Tetap. dilestarikan. Iya. Iki Sutresna Budaya selak nunggu lho ya. Yo kayak nyanyi. Aja cerita wae. Ngancani nanging ora iso duweni. Tangan di atas. Nganteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Tutu aku ternyata sing mbok karepke. Utane saya terus ramandek-mandek. Banjir ya.
Lah iya ta. Tepuk tangan Mbak Endah untuk Mbak Anis. Luar biasa. Nanti kalau banyak-banyak ketakutan. Nanggap Terus nanggap selanjutnya dewe. ya fullnya gitu. Iya. Oke, ini sebagai penutup obrolan kita. Mbak Endah ini kan the queen of campur Iya. sari. Coba kita dengarkan kalau beliaunya Bowo. Bowo. Bowo Susanto. Bowo. Ya. Bowo apa ya? Bowo apa silakan. Hati-hati aja ya. Hati-hati boleh. Dandang gula ya. Ya. Cek. Pertama Tes ini, 1 Mbak. 2 3. Oh ya, betul. Gegaraning. Ulang ya. Boleh. Gegaraning wong Nangi Mas. sapa kowe? Tutup banda tutup rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kenoti numbas arto Keren. Sampai tertidur. Sampai ya, Mbak. tertidur. Untung tidak pulas. Untung tidak pulas begitu ya. Memang sangat menghibur. Luar biasa. Kita menikmati Bowo Langgam Dadi Ati Iya, begitu ya Dandang sudah. Gula. Betul yang sudah dinyanyikan oleh Mbak Endah Saraswati. Dengan berakhirnya Bowo tadi tuntas sudah obrolan budaya di kesempatan kali ini dengan satu bahasan Kino Kini Campur Sari. Terima kasih Mbak Endah, terima kasih Mbak Anis. Sampai jumpa. Salam budaya, lestari budayaku.